Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Rito, para suster, saudara-saudari terkasih, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. 22 Desember biasa dirayakan Hari Ibu Sedunia, hari khusus untuk mengenangkan tapi sekaligus memberi pesan bahwa ibu memang biasanya memiliki cinta yang luar biasa terhadap putra-putrinya, terhadap anak-anaknya, berkorban, bahkan selalu berbuat lebih apa saja demi kebaikan anak. Ini adalah ungkapan terima kasih atas pengorbanan dari ibu-ibu di dunia yang kadang juga sering menderita demi cinta terhadap anak-anak mereka. Dan sejalan dengan bacaan-bacaan pada hari ini ditampilkan kepada kita 2 figur ibu yang luar biasa, yakni Hana dan Maria. Mereka sama-sama ibu yang hebat bukan karena apa, tapi semata-mata juga karena mereka memiliki kualitas iman yang luar biasa terhadap Tuhan. Dalam situasi tanpa harapan, dalam situasi sulit, mereka selalu meletakkan harapan mereka kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab iman dan harapan mereka itu memantik rasa syukur dan terima kasih mereka kepada Allah itu sendiri. Kita tahu Hana adalah seorang yang sudah tua, tapi belum dikarunia anak karena mandul, dan dia terus bertekun dalam doa agar Tuhan memberikan seorang putra bagi dia, dan seringkali pergi ke Bait Allah. Dan ketika Tuhan dan bahkan Hana bernasar bahwa kalau memang Tuhan menganugerahkan dia seorang putra, maka putranya itu akan diserahkan kembali kepadanya. Itu doa Hana, dan dia bernasar. Dan ketika memang Tuhan mengabulkan permohonannya dalam teks hari ini, dia kembali membawa Samuel ke Bait Allah, kepada Elia. Dan seperti tadi bagaimana dia kata bahwa anak ini diserahkan kembali kepada Tuhan, sebab dia adalah anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi dia. Demikian pun juga dalam bacaan Injil tentang Magnificat. Sebenarnya Magnificat ini adalah Lukas mengutipnya secara lurus, mengcopy paste-nya dari pujian Hana. Kamu lihat pujian Hana di kitab 1 Samuel itu dengan Lukas ini persis sama, hampir 98% sama. Dan memang Lukas meletakkan dalam mulut Maria pujian dari Hana sebenarnya, pujian dari Hana. Tetapi juga sebenarnya Magnificat itu adalah sebuah miniatur Injil, di mana menampilkan bagaimana Allah yang berpihak kepada orang-orang kecil, orang-orang sederhana, Allah yang berbelas kasih, Allah yang menunjukkan kebesaran dan keajaibannya,
Dan itu sebenarnya apa menjadi konten dari Magnificat itu sebenarnya itu yang dibuat oleh Yesus sepanjang hidupnya. Artinya Magnificat sebenarnya itulah miniatur tentang hidup dan karya Yesus atau profil Allah yang ditunjukkan oleh Yesus selama hidupnya. Ini Magnificat, sebuah miniatur Injil, tetapi juga menunjukkan profil Allah yang ditampakkan oleh Yesus dalam seluruh karya publiknya. Dan di sini juga sama, Maria menyadari akan kebaikan dan kemurahan hati Allah, dia melantunkan syukur, dan syukur ini kemudian ditunjukkannya melalui komitmen dan kesetiaannya untuk mendampingi seluruh misi pewartaan putranya sampai pada di bawah kaki salib. Baik Pater, para suster, saudara-saudaraku terkasih, masa Advent adalah kesempatan bagi kita untuk menyadari akan kebaikan dan kemurahan hati Allah, penyelenggaraan Allah dalam kehidupan kita. Natal itu adalah tanda bahwa Allah mencintai dunia, Allah mencintai kita semua, sampai dia merendahkan dirinya menjadi manusia seperti kita semata-mata demi menyelamatkan kita. Natal itu adalah momen di mana Allah menyatakan karya ajaibnya bagi dunia dan bagi kita semua. Dan kiranya momen Natal ini kita juga belajar dari Hana dan Maria agar tahu bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kasih Tuhan ini, di mana Allah sendiri datang mengunjungi kita. Tapi lebih daripada itu, dalam pengalaman kita pengalaman personal kita, pasti kita mengalami bagaimana Allah bermurah hati, bagaimana Allah berpihak kepada kita, atau bagaimana Allah menunjukkan kebaikan yang baik kita. Dan sebenarnya bacaan pertama baca Injil itu adalah pengalaman personal Maria, dan biasanya pengalaman personal itu membantu orang kuat dalam hidupnya, dan hari ini mungkin kesempatan bagi kita untuk coba mengolah kembali seluruh narasi hidup kita dan melihat apa saja dalam pengalaman hidup kita di mana Allah sudah berpihak kepada kita. Allah menunjukkan kebaikannya kepada kita, Allah menunjukkan kemurahan hatinya kepada kita. Dan ketika narasi-narasi hidup itu ditemukan, itu bisa membangkitkan rasa syukur dan terima kasih kepada kita atas hidup ini, atas hidup. Dan kemudian ungkapan syukur dan terima kasih ini akan menguatkan secara hidup perjalanan panggilan kita. Biasanya orang-orang kalau kita dengar peristiwa-peristiwa atau orang-orang yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman personal itu biasanya kuat dalam hidup dan panggilan, kuat hidup dan panggilan. Dan ya, dalam JPF kita juga berbicara banyak tentang memang penting, salah satu akar dalam hidup dan panggilan kita adalah pengalaman personal akan Tuhan. Artinya ikut misa, ibadat harian, devosi itu juga perlu, tapi tidak cukup. Harus ada, setiap orang harus menemukan dalam dirinya bahwa dia ada suatu peristiwa dalam hidupnya di mana Allah sungguh bermurah hati dan berpihak kepada dia, Tadi malam saya sharing dengan dialog dengan Frater Ponsi, saya cerita kepada dia tentang yang hampir semirip dengan ini, bahwa salah satu akar yang kadang membuat kita kuat dan menjalankan panggilan dengan bersyukur adalah pengalaman-pengalaman personal seperti itu. Saya berkisah tentang kisah Bapak kemarin yang datang ke sini, dan saya merenung setelah semua terjadi. Dan saya juga pernah sharing dengan Pater Peter. Saya katakan begini, kalau saya tidak jadi imam, engkau juga tidak jadi imam, maka Bapak akan meninggal tahun 2021. Dan kalau saya bukan Claretian mungkin, dan tidak akan tinggal di Kupang, mungkin Bapak juga pasti akan meninggal tahun 2021. Dan saya menemukan dari peristiwa itu bahwa Allah itu sangat baik. Allah sangat baik. Kongregasi, komunitas juga sangat baik. Dan pengalaman ini salah satu dari narasi pengalaman fundamental dalam hidup, itu menguatkan secara otomatis panggilan saya. Saya semakin berpikir bahwa untuk apa saya cari hidup yang lain kalau memang saya sudah pernah mengalami betapa Tuhan bermurah hati terhadap saya, berbuat baik kepada saya. Untuk apa saya mencintai yang lain kalau memang komunitas dan kongregasi sudah menunjukkan kemurahan hatinya kepada saya. Saya akan menjadi orang durhaka kalau cepat lupa akan kebaikan Tuhan. Cukup. Dan ini menurut saya ini pengalaman-pengalaman seperti itu
dengan sendiri akan memantik rasa syukur, tetapi juga itu menjadi pengalaman-pengalaman fundamental yang menemani kita dalam perjalanan panggilan, apalagi ketika menghadapi situasi-situasi krisis. Dan baik pengalaman Hana dan pengalaman Maria hari ini adalah pengalaman fundamental tentang keberpihakan Allah, kebaikan dan kemurahan hati Allah dalam hidup mereka secara personal. Dan mungkin undangan juga bagi kita, masing-masing kita menemukan narasi-narasi itu, entah dalam keluarga, entah dalam pengalaman personal. Dan siapa yang pasti menemukan pengalaman-pengalaman akan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan secara personal, dia akan kuat, dia akan semakin beriman, dia akan tahu bersyukur, dia tidak akan cepat lupa akan Tuhan, dan dia akan pasti setia dalam menjalankan hidup dan panggilannya. Mari saudara-saudariku terkasih, kita membuka diri sekaligus untuk menerima Sang Penyelamat yang sudah dekat, Yesus. Semoga dia terus lahir dalam diri kita, dan kiranya ini memampukan kita untuk terus untuk merenungkan segala pengalaman akan kebaikan dan kemurahan kasih Allah, dan kiranya pengalaman itu membuat kita terus tahu bersyukur dan berterima kasih, dan pada akhirnya membuat kita atau mendorong kita untuk setia dan penuh komitmen dalam menjalani hidup dan panggilan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.